Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Zen.net. Semoga kalian dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang tetap terjaga moodnya ya untuk belajar, semangat dalam belajar. Ya, dalam video pembelajaran kali ini kita nanti akan membahas tentang bagaimana cara membuat blog ya. Materi ini adalah materi informatika untuk siswa kelas 9 SMP atau MTS ya, semester 1. Ya, yang pertama yang kita bahas adalah tentang definisi dari blog. Apa itu blog? Ya, blog adalah aplikasi website yang berisi konten-konten atau isi atau postingan ya berupa tulisan-tulisan atau gambar ya atau video tertentu. Ya, istilah blog itu sendiri sebenarnya adalah kependekan dari web blog. Ya, dan blog itu pertama kali dipopulerkan oleh platform milik Viral Labs yang bernama blogger.com. Berikutnya dengan memiliki blog, kalian bisa berbagi informasi, ya, bisa berbagi pengalaman pribadi, ya, tips dan trik, kemudian juga bisa berbagi resep makanan, ya, dan minuman dan lain sebagainya. Lalu apa beda antara blog dengan website? Blog adalah website ya, bagian dari website yang berisi konten online yang komunikatif tentang tulisan pengalaman pribadi ya, bisa berupa video juga ya ataupun juga gambar. Nah, sedangkan website adalah laman internet yang menggunakan domain dan hosting yang memiliki konten tertentu. Jadi kesimpulannya adalah blog itu bagian dari website. Ya, berikutnya kita membahas tentang struktur yang ada pada blog. Apa saja strukturnya? Yang pertama adalah header. Apa itu header? Header adalah bagian yang ada di atas dari blog kita ya. Ini bisa berisi nama dari blog kita ya, bisa berisi judulnya ya, kemudian juga bisa berisi menu-menu ya dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang kedua adalah nav bar atau navigation bar atau bagian atau istilahnya adalah elemen yang ada di dalam blog yang isinya nanti ini bagian atas yang isinya bisa berupa menu-menu yang kita bisa memudahkan untuk blogger ya atau untuk pengguna atau orang yang melihat dari blog kita itu untuk bisa melihat bar atau menu-menu navigasinya. Ya, berikutnya yang ketiga adalah main blognya. Nah, bagian ini adalah biasanya ada di bagian tengah dari blog kita yang isinya nanti di situ ada judul dari postingan kita ya, kemudian juga isi atau tulisannya, kemudian ada gambar-gambarnya. Kemudian juga mungkin akan ada di bagian bawah dari postingan atau bagian dari main blog itu ada kita menyisipkan komentar ya dari para orang yang melihat dari blog kita. Kemudian yang keempat adalah sidebar. Nah, bagian sidebar itu bagiannya biasanya ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan ini isinya bisa berupa widget atau bagian-bagian yang kita bisa tambahkan, bisa berupa jam, bisa berupa postingan-postingan. Artinya nama kumpulan dari postingan yang kita sudah posting ya itu. Kemudian juga ada kategori-kategori dari postingan kita ya, atau mungkin juga ada beberapa bagian-bagian yang lainnya yang kita bisa tambahkan, kita bisa sisipkan ya di bagian sebelah sisi kiri atau sisi kanan dari laman atau tampilan layout blog kita. Yang terakhir adalah bagian footer. Bagian footer itu adalah bagian atau elemen yang ada di blog kita di bagian bawah. Kita bisa juga memasukkan identitas atau mungkin alamat ya, alamat-alamat yang para pengunjung bisa kunjungi selain di blog kita, misalnya alamat dari YouTube channel kita misalnya, kemudian juga Instagram kita ya, kemudian juga mungkin Facebook kita ya, kita bisa tambahkan di sana. Kita juga bisa tambahkan misalnya nomor telepon yang bisa dihubungi dan sebagainya. Dan kita juga bisa menambahkan widget-widget lain yang tergantung pada kita. Jadi pengelolaan layout dari blog kita itu sekali lagi ada pada domain kita, ada pada wilayah kita untuk bisa
berimajinasi, kemudian kita juga bisa tuangkan dan bisa tambahkan untuk bagaimana mempercantik dari blog kita. Ya, yang berikutnya adalah yang kita bahas yang berikutnya adalah tentang tema dari blog. Ada banyak sekali tema blog yang kita bisa pilih, terutama nanti bagi kalian para blogger pemula dan ingin membuat blog, maka tentukan dahulu temanya. Nah, tema yang kita bisa pilih, ada banyak sekali tema-tema yang kita bisa pilih. Yang pertama adalah misalnya blog tutorial. Ya, kita bisa isikan blog kita, jadi kita hanya fokus hanya membahas tentang tutorial saja, misalnya tutorial membuat blog, kemudian tutorial memasak, tutorial DIY atau tutorial do it yourself, artinya tutorial tentang keseharian kita, bagaimana cara membuat alat-alat tertentu yang bisa aplikatif di kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah blog informasi. Nah, apabila kalian sangat suka untuk berbagi informasi apa saja, baik itu sifatnya spesifik, yang khusus ya, ataupun informasi yang global tentang banyak topik, misalnya tentang bisnis, kemudian tentang teknologi, kemudian tentang otomotif ya, dan lain-lain, maka kita bisa membuat tema ini. Yang berikutnya adalah tentang food and traveling. Jadi blog bertema food and traveling ini itu kita bisa isikan atau tuliskan konten-konten yang ada di dalam blog kita itu misalnya adalah tempat tujuan traveling yang menarik ya, yang ada di sekitar kita mungkin ya, atau juga di daerah-daerah lain yang jauh dari kita. Kemudian juga bisa berisi tentang makanan khas dan unik dari suatu daerah. Ya, kita bisa mengangkat ya tema ini misalnya tentang kuliner di Blitar, kemudian juga tentang tempat-tempat wisata yang menarik di daerah Blitar misalnya. Maka kita bisa masukkan tema ini untuk membuat tema dari blog kita ya. Yang berikutnya adalah tema review produk. Ya, untuk review produk ini misalnya kita bisa mereview banyak hal ya, bisa barang-barang elektronik, bisa berupa handphone ya. Kita bisa mengupas juga berkaitan dengan review laptop, merek tertentu misalnya, komputer ya, PC gitu. Kemudian juga kita bisa mengupas tentang otomotif ya, barang-barang otomotif misalnya bisa sepeda atau sepeda manual atau sepeda elektrik misalnya, atau kemudian motor-motor dan juga kendaraan roda 4. Ya, nah berikutnya adalah blog pribadi. Bagi kalian yang tidak terlalu suka ya berkaitan dengan tutorial atau istilahnya tidak ada tema yang jelas berkaitan dengan ini, maka kita bisa memilih tema pribadi ini, artinya ini tema yang bersifat personal dan kontennya bisa sesuka kalian. Ya, kalian bisa ya memasukkan informasi kepada orang lain, ya, artinya bisa kita keseharian kita misalnya kita tuliskan di dalam blog kita ya, dalam tanda kutip mungkin curhat colongan gitu ya, kita bisa masukkan di blog yang bertema pribadi. Atau kita juga bisa sebelum kita lanjut ke bagian yang terakhir dari halaman di tampilan ini, itu kita juga bisa misalnya tampilkan foto-foto kita, foto-foto pribadi kita ya, seperti yang ada di Instagram, seperti itu. Berikutnya yang ke-6 adalah blog politik. Ini bagi kalian yang suka tentang politik, tentang seluk-beluk peraturan pemerintah, kemudian pandangan-pandangan ke depan ya berkaitan dengan politik, maka kita bisa tuliskan di dalam blog kita yang temanya khusus tentang politik. Bisa berupa di negara kita ya, politik negara kita, atau politik luar negeri. Seperti itu. Yang lanjutnya adalah blog tentang kesehatan. Bagi kalian yang suka tentang kesehatan, kalian bisa masukkan ini tips-tips misalnya menjaga kesehatan, kemudian kita juga bisa masukkan tentang ulasan tentang makanan dan minuman yang sehat dan sebagainya. Yang berikutnya adalah blog fashion. Ya, dari namanya kita pasti tahu bahwa blog fashion ini adalah sebuah blog yang isinya nanti adalah tentang fashion. Ya, bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar atau video ya tentang mungkin tips dan juga trik serta gaya fashion terbaru. Ya, berikutnya adalah blog parenting. Ya, untuk blog parenting ini misalnya yang kita bisa tampilkan di dalam blog kita adalah tips dan trik mengurus anak, kemudian juga bagaimana mengelola kelas dan sebagainya ya, tips kemudian memilih sekolah yang bagus dan lain sebagainya. Berikutnya adalah blog lifestyle.
atau gaya hidup. Nah, di blog jenis ini bertema lifestyle ini kita bisa posting itu beberapa gaya hidup masa kini yang tren-tren yang terupdate begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah blog riset. Nah, ini bagian yang agak lumayan berat ya kontennya. Isinya adalah tentang macam-macam riset atau penelitian, bisa berisi eksperimen tentang sesuatu dan lain sebagainya. Nah, baik, berikutnya yang kita bahas adalah tentang tahapan membuat blog. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah menemukan tema blog. Nah, tadi kita sudah bahas tema-tema yang kalian mungkin sukai ya sebelum membuat blog. Nah, menemukan tema ini sangat penting karena kita juga harus menyesuaikan tema tadi itu berdasarkan hobi kita misalnya atau tujuan awal membuat blog. Biar blog kita itu bisa fokus untuk membahas atau bertema sesuatu begitu. Jadi bertema A atau B, jadi kita jelas. Tentukan dulu di awal. Jadi jangan sampai nanti ketika kita membuat blog kita masih bingung temanya apa. Jadi postingan pertama misalnya tentang ini, tentang A, postingan kedua tentang B, jadi kayak tidak ada fokus begitu. Sehingga langkah pertama tentukan temanya. Yang kedua adalah memilih nama blog. Ini penting sekali untuk kita biar tidak asal-asalan dalam membuat nama, karena nama dari blog kita itu mencerminkan kita dan juga menjadi trademark atau menjadi identitas kita. Jadi seperti itu. Dan bisa nama itu juga nanti menjadi branding atau promosi dari blog kita. Jadi jangan asal-asalan untuk membuat nama. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah memilih domain. Nah, domain itu apa? Domain adalah nama unik untuk mengidentifikasi nama server komputer di jaringan komputer atau internet diikuti oleh ekstensi domainnya. Ini gandeng dengan nama tadi ya. Nama itu ya misalnya namanya contohnya adalah Pak Zen misalnya. Kemudian domainnya saya pakai network, maka nama dari alamat atau URL blog saya adalah pakzen.net misalnya seperti itu. Nah, untuk nama diikuti ekstensi dalam domain itu adalah ekstensi yang di belakang nama berserta ekstensinya itu dinamakan domain. Nah, domainnya ada banyak sekali. Untuk ekstensi domainnya ada banyak sekali. Ada yang berakhiran .com, tergantung pada kita ya, kita memilih apa. Ada yang .net, ada yang .edu misalnya. Edu itu singkatan dari education, net itu singkatan dari network ya. ID itu untuk singkatan dari Indonesia dan juga .co.id, perusahaan Indonesia. Dan kemudian yang terakhir adalah memiliki hosting ya. Nah, hosting adalah media untuk menyimpan data. Ya, data ini bisa berisi tulisan, bisa berisi gambar atau video dalam website. Nah, demikian tadi yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini berkaitan dengan bagaimana cara membuat blog. Ya, kami ucapkan terima kasih telah menonton, telah menyimak, dan juga terima kasih telah klik like dan juga subscribe. Kepada kalian yang masih belajar, semoga ilmunya bermanfaat ya, dan terus semangat dalam belajar. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.